Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali kita akan kembali mengomentari video dari Pil Pahit yang berjudul Donditan Nipu Bang, Curhat Bang, soal Alkitab. Kita akan langsung tonton videonya, bisa akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kembali kita akan mereaksi video dari Denny Sumargo yang dalam videonya dia mewawancarai Coki Pardede dan Donditan. Jadi kalau saya dibilang Dondi setan, tapi bukan seton ya. Nanti kita akan komentari hal yang menarik dari perbincangan mereka. Seringkali Donditan selalu membanggakan hukum atau syariat dalam agamanya yang katanya adil. Dan dia katakan hal yang sama juga ada dalam Taurat. Ternyata logis, gitu. Logisnya contoh begini. Kita mungkin kalau pernah dengar kisos ya. Kisos apa itu? Apa itu? Tangan ganti tangan, mata. Oh iya iya. Nyawa ganti Gigi nyawa. ganti gigi ya. Di Taurat kan ada. Ya. Di Taurat kan ngomong gitu kan. Ya. Itu Kalau kita lihat, dalam Alkitab hukum Taurat Musa itu berlaku, ketika Tuhan sendiri yang menjadi rajanya, atau paling tidak masih imam atau nabi yang masih berbicara dengan Tuhan dalam mengambil keputusan. Sehingga ketika keputusan itu diambil tentunya tidak akan keliru. Tidak sama ketika jika keputusannya dibuat oleh manusia, karena bayangkan, seseorang dihukum mati, ternyata ketika diselidiki lagi, orang yang sudah dihukum mati ternyata tidak bersalah. Begini guys ya, kan semua ada parameternya. Nabi diutus untuk memberi contoh bagi kita. Dia akan mengasih kita parameter, ngasih kita contoh, pedoman. Jadi bagaimana cara mendapatkan orang itu bersalah itu kan dari kasih contoh Nabi. Jadi dia tuh bukan seperti cenayang atau dukun yang tiba-tiba mengatakan bahwa ini bersalah. Enggak. Jadi ketika Nabi itu memutuskan sesuatu, dia memberikan alasannya, parameter dikasih. Nah kita tinggal contoh itu. Jadi Nabi begitu-begitu dia juga manusia. Dan dia diutus sebagai contoh. Nah udah ada contoh, kita tinggal mencontoh. Sampai kayak guru. Ada punya mentor, punya guru. Kalau guru tuh ngasih contoh. Lalu udah bilang bahwa hanya guru yang bakal memutuskan, kita tidak. Loh, ada sudah dikasih contoh sama guru loh. Masa Anda merasa nggak mampu melakukannya? Jadi, Nabi adalah contoh seperti guru bagi kita. Maka Yesus katakan bahwa akulah guru dan tuan. Guru, contoh. Jadi, kalau ada guru, ada murid. Nah, murid nanti akan jadi guru. Dan guru akan jadi murid. Guru jadi murid. Guru akan jadi, ya intinya murid jadi guru. Nanti muridnya akan jadi guru lagi. Jadi, kita tuh meneruskan estafet keguruan gitu guys. Jadi, Nabi itu sudah memberi contoh gitu. Bukannya kita Nabi ya, tapi kita adalah murid sang Nabi yang mana kita tuh udah dikasih contoh bagaimana cara menilai sesuatu. Udah ada parameternya gitu guys. Jadi percuma Nabi diutus kok kita tidak bisa mencontoh dia. Udah jelas parameternya di set oleh Nabi. Cara menghukum orang, apa parameternya gitu kan. Nah, jadi apa namanya ya? Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal gitu kan. Kan jelas parameternya adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, itu parameternya. Artinya kalau Anda dicederai mata Anda dan terbukti, ya Nabi itu mengadili pakai bukti dia. Dia bukan dukun atau cenayang yang lebih orang itu dia membunuh. Saya tahu itu, Anda nggak tahu, nggak gitu. Dia pakai bukti, ada saksi segala macam. Ini sama kayak dunia normal. Yang penting parameternya jelas, yaitu mata ganti mata. Kan Nabi itu memberikan di Alkitab itu yang disebutkan adalah contohnya. Ya, parameternya. Bukan ada dikatakan bahwa yang tahu cuma Nabi, sehingga Nabi yang boleh menghukum, nggak ada begitu dikatakan. Yang dikasih adalah parameternya, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Jika tuh Anda terbukti dilukai mata Anda, ya atau gigi Anda atau nyawa Anda, ya bahasanya setimpal gitu guys. Di parameter yang dikasih, bukan dukun-dukunan atau cenayang-cenayangan, enggak. Itu loh kita guys. Hukum mati ternyata tidak bersalah. Oleh karena itu hukum Taurat. Nah, kalau ada orang melakukan itu, ya dengan kalau terbukti ya sengaja, dia dihukum balik gitu loh, paham ya? Jadi ini tidak terputus. Misalnya ada orang membunuh, lalu ada orang yang memanipulasi sehingga yang lain yang dituduh membunuh, lalu dibunuh. Nah, itu orang tetap akan dihukum. Ini hukumnya jadi double jadi ya.
Tetap dicari siapa yang membunuh sebenarnya. Setelah ketahuan bahwa ini kan berarti kan terbukti bahwa bukan orang itu membunuhnya. Nah, tinggal dibuktikan apakah orang ini memang sengaja men-setting agar orang itu yang kena salah hukum atau mungkin dia nggak sengaja. Nah, intinya pelaku sebenarnya tetap harus dicari, gitu guys. Jadi ini adalah suatu parameter sudah dikasih, tinggal kita jalankan. Sesimpel itu. Contoh gini ya, utang bayar hutang, ya kan? Habis itu apa lagi ya? Utang bayar utang, utang beras bayar beras, utang ayam bayar ayam, utang apa? Itu udah dikasih parameternya. Nah, perkara bagaimana kita memutuskannya itu kan adalah berdasarkan dari bukti dan saksi. Dan itu dilakukan zaman dahulu, ya. Jadi Nabi itu bukan semacam dukun atau cenayang yang tiba-tiba jadi Nabi itu dulu tuh guys ya, itu adalah banyak para para pengikutnya tuh zaman Nabi itu melakukan itu ya, memutuskan itu dan mereka berdasarkan pada bukti dan saksi gitu. Jadi untuk apa suatu parameter dikasih kok kita tidak menjalankannya? Kan jelas nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi gitu kan, jelas sekali parameternya. Utang beras dikasih bayar dengan beras gitu. Jadi yang cara menentukan apakah dia memang berutang beras atau berutang nyawa, berutang gigi atau apapun itu ya, itu kan dikasih contoh Nabi bagaimana cara menjelaskan masalah itu. Ya, dicarilah bukti-bukti saksi kan begitu logika guys. Itu jika dijalankan sekarang. Berikut pernyataan Don Ditan soal syariat Islam yang kemudian dibantah Coki Pardede. Itu kan juga dilanjutkan di dalam Islam. Cuma memang mungkin kalau di dalam konteks sebuah negara kan, lihat dulu nih negaranya menjalankan syariat Islam apa enggak. Kalau negara sekuler seperti Indonesia, kita tidak menjalankan syariat Islam. Mungkin beda ceritanya dengan Aceh karena diberi otonomi khusus gitu ya. Kalau kisos kan memang kelihatannya kejam. Kalau lo mencuri, tangan potong. Betul ya? Kejam. Kalau menurut orang-orang yang mendukung HAM, kejam gitu ya. Tetapi coba kita pikirin, di Amerika orang nyolong berapa menit sekali udah terjadi kriminal gitu kan. Coba diterapkan misalnya, kejahatan itu bakal langsung anjlok turun, atau tetap, atau naik. Ya di Jepang nggak pakai potong tangan, salah satu negara teraman di dunia. Waduh, ini berat lagi gitu. Iya. Jadi begini ya, dia bandingkan dengan Jepang. Jadi sesuatu yang sudah bersih, ngerti ya maksudnya ya? Kita ngomong tentang suatu perilaku korup di suatu tempat. Jadi gini, saya kasih contoh ya, misalnya gini. Di di tempat saya, jadi ada namanya pencegahan, ada namanya hukuman. Itu harus dibedakan. Coki ngomong tentang pencegahan, berarti Jepang pencegahannya bagus. Berarti nggak perlu hukuman. Kalau sudah pencegahan bagus, berarti nggak perlu hukuman. Nah, cara mencegah korupsi itu adalah dengan cara apa? Dengan cara disiplin, dengan cara dengan cara mungkin sanksi yang ibaratnya ancaman. Ingat ya, ancaman. Nah, dan juga ancaman itu luar biasa loh. Ingat, di Jepang tuh mengenal namanya harakiri, ya. Ancamannya lebih parah lagi daripada potong tangan. Jadi Jepang itu, kalau Anda tahu istilah tradisinya, ya, mereka tuh adalah ketika mereka tuh melakukan suatu hal memalukan, termasuk korupsi, mereka akan yang paling ringan itu adalah mengundurkan diri. Begitu sangat kerasnya Jepang. Mereka tuh tidak lagi perlu dipaksa untuk mengundurkan diri. Terbukti banyak sekali yang melakukan skandal, mencuri, korupsi segala macam itu mengundurkan diri. Bahkan lebih ekstrim mereka melakukan harakiri. Zaman dulu itu harakiri. Sehingga mental itu sudah terbentuk. Jadi mereka tuh memang menerapkan ancaman yang tinggi untuk kejahatan, guys. Untuk membuat suatu hal mereka melakukan ancaman. Jadi sama seperti potong tangan itu ancaman. Dan itu Jepang diterapkan bukan hanya sebatas wacana. Ketika seseorang itu adalah korupsi, dia mengundurkan diri paling rendah. Bahkan kalau dia lebih berani lagi, dia akan bunuh diri. Dan itu tidak merupakan suatu paksaan, tapi memang self kontrol, memang sadar diri sendiri, udah menjadi budaya gitu. Jadi ancaman itu nyata di Jepang, tidak perlu dipaksa. Jadi dia terpaksa secara hati nurani, secara etika gitu, tinggi etikanya. Nah, jadi Amerika negara yang tidak punya etika, beda ya. Mereka nggak punya tradisi seperti Jepang yang kalau korupsi mengundurkan diri, nggak punya Amerika. Mereka kalau korupsi ya jalan terus gitu kan. Dipaksa mundur mungkin baru. Itu pun dengan dihukum dulu segala macam. Juga ketika mereka itu bahkan mereka tidak mengenal budaya bunuh diri ketika melakukan hal memalukan seperti korupsi dan segala macam. Nah, jadi beda budaya Jepang dengan budaya Amerika. Dengan budaya yang beda, tentu pola pikirnya berbeda. Intinya adalah di Jepang ada ancaman.
Di Amerika tidak ada. Makanya dicoba diterapkan ancaman itu di Amerika. Dan dilaksanakan, bukannya sekedar ancaman. Di Jepang itu dilaksanakan. Ketika Anda korupsi, mencuri, itu Anda langsung mundurkan diri. Tanpa perlu dipaksa publik. Tapi etika Anda memaksa. Publik juga memaksa sebenarnya. Tapi secara etika. Orang udah ngerti sendiri. Kalau saya korupsi, melakukan, saya harus mundurkan diri. Bahkan kalau saya itu lebih punya nilai, lebih punya rasa malu, saya akan melakukan harakiri. Bunuh. Jadi bukan lagi kita dihukum mati, kita yang mau hukum mati diri kita. Itulah tingginya budaya Jepang. Jepang tuh sudah lebih setingkat, lebih tinggi, meskipun kita tidak menghalalkan bunuh diri, itu haram ya. Tapi dari segi ancaman, Jepang tuh lebih mengancam dirinya lebih daripada Islam. Islam hanya mengancam kalau Anda mencuri, potong tangan. Mereka diancam dengan dirinya sendiri, bahkan dengan etika masyarakat. Kalau Anda mencuri, melakukan, Anda harus mundur dari jabatan Anda. Bahkan Anda kalau lebih apalagi Anda harus harakiri, bunuh diri. Jadi lebih tinggi daripada potong tangan gitu. Makanya Jepang tuh menjadi negara seperti itu. Ancamannya bukan hanya ancaman tapi nyata. Telah dilakukan berkali-kali. Dibalik berapa banyak orang Jepang yang harakiri karena melakukan kejahatan memalukan seperti korupsi, mencuri, atau mereka minimal mundur di jabatannya. Itu telah terjadi dan dipraktekkan. Di Amerika jangan ancaman itu dipraktekkan, yaitu potong tangan. Diancam aja nggak ada itu. Yang ada hukum penjara. Jadi membandingkan Jepang dengan Amerika itu adalah seperti membandingkan antara sesuatu yang sudah terbukti dan aplikasi, yaitu syariat Islam dalam bentuk lain. Jadi kalau kita ngomong tentang Jepang itu adalah bentuk lain dari syariat Islam. Yang mana syariat Islam itu adalah memaksa orang untuk potong tangan kalau mencuri. Di Jepang mereka memaksa diri sendiri dengan melalui skema etika masyarakat, di mana mereka kalau mencuri ya mereka mengundurkan diri minimal. Kalau lebih tinggi lagi mereka melakukan bunuh diri. Lebih dahsyat dibandingkan syariat Islam, guys. Nah, jadi Coki pada dia nggak ngerti hal itu. Dia nggak ngerti bahwa sebelum itu terjadi, sebelum Jepang itu bersih dari korupsi, gitu kan, bukan bersih juga ya, ada juga yang korupsi. Masa itu korupsi yang minimal, ada proses dulu sebelumnya. Itu ancaman yang menjadi kenyataan yang berkali-kali telah terjadi. Bahkan sampai sekarang masih terjadi. Itu ada terakhir itu, saya lupa dari pejabat mana itu yang mundur, dari prefektur mana yang mundur karena ketahuan korupsi, guys. Itu. Jadi beda Jepang sama Amerika, ya. Amerika tuh bandingan lah negara-negara yang sama kayak Amerika. Contoh kayak di negara-negara Amerika Latin misalnya. Itu sama itu. Hukumnya nggak ketat. Nggak ada ancaman seperti Amerika yang ada harakiri dan mengundurkan diri, nggak ada. Yang itu bahkan ancaman itu sekali lagi ya saya ulangi ya, bukan ancaman dari publik. Bukan ancaman dari hukum, tapi dari diri mereka sendiri dan etika publik dan etika dia sendiri, guys. Lebih tinggi lagi. Bahkan ada mereka ya nggak perlu sampai menunggu putusan ketua palu hakim, tapi rasanya begitu tinggi, guys. Sensitivitasnya begitu tinggi. Ngerti nggak? Contoh kayak gini lah. Ada mereka ada orang tuh yang make baju yang jeleknya malu. Jadi mereka tuh tidak perlu dihukum atau dipaksa. Kamu harus pakai baju bagus, nggak perlu. Mereka nggak pakai baju bagus, belum dipaksa, disuruh. Ya kan? Karena mereka malu pakai baju jelek, baju robek-robek misalnya. Atau mereka malu dibilang miskin, malu mereka. Sehingga mereka tuh kan berusaha untuk kelihatan kaya. Nah, jadi tidak perlu ada tidak perlu ada tidak perlu ada paksaan lagi. Itulah Jepang itu, ya. Mereka sudah begitu tinggi budaya itu sehingga mereka tidak lagi perlu dipaksa dengan namanya hukum. Ya. Mereka tahu diri dan mereka sadar diri. Itu beda sama Amerika. Jadi kasus Jepang Amerika itu beda. Coki Badari dan Pilpahit yang ngerti hal itu kan. Iya baik. Maaf ya. Tapi kan nggak menjawab pertanyaan nih belum. Menjawab kok. Jadi gini kok, kalau buat saya secara pribadi, tapi ini intensinya untuk diskusi ya kok. Diskusi untuk bertukar pikiran. Kalau buat saya tuh sebenarnya memang dalam menegakkan hukum itu ada dua metode yang digunakan kok secara umum. Orang pengalaman dengan hukum. Orang pengalaman di hukum. Saya bukan orang hukum, tapi saya pernah langsung di dalam lembaga pemasyarakatan. Di dalam lembaga hukum ya. Iya. Silakan. Iya, orang yang mengalami kok. Ya mungkin ini secara menurut asumsi saya aja yang masih banyak kekurangan dan masih banyak harus belajar. Jadi sebenarnya dalam menegakkan hukum itu ada dua kurang lebih secara umum yang biasanya dipakai. Satu adalah dengan rasa takut dan satu adalah dengan
pengertian kenapa itu tidak boleh dilakukan. Oke. Nah, Jepang udah sampai pada taraf keduanya. Yang Panama rasa takut kalau kalau itu ketahuan dia akan mengundurkan diri atau melakukan harakiri. Ya, takut mereka, guys. Karena itu adalah udah mainnya ke etika gitu, mainnya udah paksaan pribadi lagi. Gitu kan. Jadi nggak perlu mereka tuh ada hakim, kata Palu mereka sudah punya budaya seperti itu, udah menjadi budaya gitu. Sama kayak kita. Kita tuh malu kalau kita tuh misalnya kayak kayak kita tuh misalnya kalau kita tuh ada lah misalnya kayak kita tuh malu apa lah biasanya ya. Kalau ibaratnya kalau orang kaya tuh malu minta-minta misalnya gitu, guys. Itu sudah terpatri, nggak bakal ada orang kaya minta-minta. Kalau sudah rasa malu tuh udah mengakar gitu, guys. Tapi juga ada orang kaya yang minta-minta ya gitu kan. Atau orang miskin bahkan, orang miskin yang dia malu minta-minta, dia nggak mau minta-minta, biarlah dia tuh memulung segala macam. Itu ada banyak orang seperti itu kan. Jadi intinya adalah kalau rasa malu sudah ada ya, itu adalah suatu hal pencegahan yang ini. Tapi itu rasa malu itu diiringi dengan ancaman. Bahwa kalau dia melakukan itu, dia akan minimal terkena sanksi publik. Itu cemoohan atau apapun itu gitu kan. Nah itu poinnya. Jadi ada ancaman dulu. Jadi bukan berarti nggak ada ancaman. Ada ancaman. Itu tadi. Kayak orang yang saya ulang sih lagi ya, orang yang kenapa orang miskin itu banyak yang lebih baik mulung daripada minta, itu tadi. Mereka punya rasa malu yang tinggi daripada dicemooh masyarakat, mending mereka mulung misalnya atau melakukan kerjaan yang ya meskipun hasil sedikit tapi halal. Dan lagi itu memang walaupun berat mereka akan kerjakan demi menghindari rasa malu, guys. Itu poinnya. Oke, ada dua metode. Ya. Dua-duanya efektif. Dua-duanya efektif. Tergantung. Nah, kalau gua ngeliatnya, Bang Doni dua-duanya efektif. Maksud gua kayak misalnya di Cina. Sebenarnya yang efektif itu adalah kalau dijalankan berbarengan, yaitu namanya reward and punishment. Reward kalau kita berbuat prestasi, dan hukuman apabila kita berbuat kejahatan. Itu harus dijalankan, guys. Nggak bisa tuh hanya salah satu terpilih, nggak bisa. Ada kasih hadiah kalau berprestasi, tapi kalau ada berprestasi atau berbuat kriminal ada tidak dihukum, nggak bisa. Atau ada hanya dihukum, tapi kalau berprestasi nggak kasih hadiah itu nggak bisa juga. Orang nggak punya semangat untuk lomba-lomba mengerjakan kebaikan kalau nggak dikasih hadiah, dan orang tidak akan bersemangat untuk menghindari kriminal atau hal-hal yang jahat kalau dia tidak dihukum. Itu poinnya. Memang pada akhirnya angka korupsi di sana sangat kecil. Bukannya tidak ada, tapi sangat kecil. Cuman kan pertanyaannya begini, apakah orang yang mengikuti hukum tersebut? Jadi contoh di Brunei itu ketat sekali Islamnya, atau di Arab itu ketat sekali kan? Itu Anda lihat kejahatan korupsi itu sangat kecil sekali, ya kecil sekali, ya. Jadi sama seperti Jepang. Ya, artinya dua-duanya berhasil. Yang satu menerapkan syariat Islam, satu lagi menerapkan kita sebutnya syariat Jepang lah. Yang mana kalau syariat Islam itu kan adalah mencuri potong tangan. Kalau sana mencuri, mundurkan diri atau bahkan harakiri. Jadi sama-sama pakai syariat dua-duanya. Di Amerika nggak pakai syariat, makanya seperti itu Amerika. Jadi sama-sama pakai syariat, Jepang dengan Abu Bakar dalam bentuk berbeda, tapi tetap sama-sama menerapkan ancaman. Yang namanya ancaman, guys. Sekali lagi ancaman ya. Yang satu ancaman potong tangan, yang satu ancaman mundurkan diri, bahkan sampai harakiri, guys. Itu menakutkan bagi masing-masing. Ya, di Brunei menakutkan potong tangan, di Jepang juga menakutkan itu mundurkan diri dan harakiri, karena begitu ngeri, guys. Bunuh diri loh, bayangkan coba. Bunuh diri. Itu berarti sangat memalukan sekali. Gak ada yang memalukan orang tuh melakukannya kalau nggak bunuh diri. Ya, orang paling malu akan bunuh diri, ya. Karena itu bahkan melanggar prinsip ketuhanan gitu kan. Tuhan melarang kita berdiri. Tapi begitulah Jepang. Saking malunya mereka tuh nggak punya muka lagi, letak di mana mukanya ya sembunyi pun masih kurang, guys. Maka bunuh diri. Itulah bentuk budaya Jepang yang tertinggi. Yang sebenarnya itu salah ya, bunuh diri itu salah ya. Tapi kalau itu tidak dijalankan Tuhan, itu berarti lebih tinggi daripada harus dipaksa. Seperti Islam harus dipotong tangan itu kan dipaksa oleh pemerintah yang sah. Artinya Jepang tuh budayanya lebih tinggi lagi. Dari segi bukan yang dalam Tuhan ya, tapi dari segi nilainya gitu, guys. Itu yang harus dipahami. Tersebut tidak melakukan tindak korupsi karena takut atau karena dia mengerti bahwa korupsi itu tidak boleh. Nah, sekarang Kita sudah saksikan bersama bagaimana Coki Jepang tuh ya bukan masalah gini loh,
kalau kita lihat ya, di negara-negara punya agama juga ngerti bahwa itu korupsi nggak boleh. Di Indonesia, Majelis Muslim, pasti semua Muslim itu tahu bahwa korupsi nggak boleh. Ngerti mereka. Cuman masalah kamu bukan cukup ngerti, tapi hawa nafsu dan ancaman. Hawa nafsu begitu tinggi, ancaman sedikit kurang. Ya kayak Indonesia jadinya. Coba negara lain, hawa nafsu tinggi, tapi ancaman ada. Jepang, ancaman tinggi tuh, harakiri dan mengundurkan diri. Di Brunei ancaman tinggi, yaitu potong tangan. Berarti mereka cuman hawa nafsu tinggi tapi ancaman tinggi juga. Kita hawa nafsu tinggi, ancaman minimal. Korupsi Anda tengok koruptor, masih bisa nonton tenis, masih bisa apalah macam-macam lah itu, jalan-jalan keluar dari lapas. Ini nggak bisa hanya berupa pengertian, harus ada ancaman, guys. Itu poinnya, gitu kan. Pandonditan dan penjelasan Coki cukup masuk akal. Di mana, dengan hukum yang disampaikan oleh Donditan, bisa saja orang taat hukum bukan karena mereka mau taat, tapi cuma karena takut. Nah, rasa takut itu bagus. Rasa takut membuat orang, gini guys ya, kita tahu ya, contoh kayak saya. Jujur, saya adalah orang yang paling takut dipecat. Maka dengan itu, saya berusaha bekerja yang baik. Saya berusaha tidak datang terlambat, saya berusaha kerja sebaik-baiknya. Karena saya takut dipecat. Itu mendrive saya untuk maju. Itu mendrive saya untuk melakukan terbaik bagi pekerjaan saya. Coba kalau saya nggak takut kerja, nggak takut dipecat ke teman saya itu, dia kan kerja malas-malasan. Nggak ada bos, santai. Saya nggak bisa gitu. Saya takut jangankan bos. Orang lapor aja ya, bawahan ini bilang kita santai, itu saya takut. Artinya saya punya rasa takut lebih tinggi pada mereka. Arti itu membuat saya tuh mendrive saya untuk kerja tuh dengan lebih baik daripada mereka gitu guys. Jadi rasa takut itu penting. Contoh, dulu saya pernah waktu itu saya pernah menghadapi perkelahian pertama ya, peluang perkelahian pertama waktu SMP itu. Ya, saya pernah berkelahi sebelumnya, tapi pas itu perkelahiannya betul-betul fight, ibaratnya betul-betul ditantang tuh SMP guys. Waktu itu saya ditantang oleh seseorang, itu saya betul-betul takut, dalam artian takutnya tuh takut kalah guys. Bukan takut apa, saya takut kalah, karena malu kalau kalah gitu kan. Apa yang saya lakukan, sakit takutnya, saya harus menang gitu kan. Ada baiknya saya melakukan suatu hal yang nggak logis. Apa itu? Saya pulang sekolah itu, karena besok, duelnya besok tuh ya, duelnya besok. Apa yang saya lakukan? Saya pulang sekolah itu, saya bukan istirahat. Saya itu mengerjakan semua pekerjaan rumah, ya, termasuk nimba air sumur. Bayangkan, biasanya saya malas sekali tuh nimba air sumur. Terus saya timba air sumur, saya angkat barang berat. Bahkan waktu itu saya niat latihan lebih keras lagi, yaitu saya tuh sengaja, saya punya waktu itu punya barbel guys, yang beratnya tuh mungkin sekitar 6 kilo 2 biji. Bagi anak SMP dan mungkin tuh SMP kelas 1 atau kelas 2, kelas 1 SMP mungkin tuh guys. Kelas 1 kelas 2 ya, kelas 2 kayaknya guys. Kelas 1 kelas 2 saya lupa guys, antara itulah, kelas 1 2 SMP. Jadi saya tuh memasukkan tas saya, semua buku-buku saya dan barbel sampai berat sekali guys, betul-betul berat. Penuh, pokoknya tas itu penuh, nggak ada ruang sisa. Ya. Saya nggak tahu itu tas itu kuat waktu itu ya, nggak putus, mungkin tasnya mungkin juga tas yang tahan gitu kan. Saya isi penuh, barbel, buku-buku, penuh pokoknya, saya berat sekali guys. Nah, itu saya pulang sekolah, setelah setelah saya menimba sumur dan angkat berat itu ke barbel itu kan, saya pergi ya ke rumah nenek saya, itu jaraknya kira-kira 18 km guys. Anda mainkan 18 km. Ya, anak SMP kelas 1 menempuh jarak 18 km dari rumahnya ke rumah neneknya. Ya, jam 3 sore guys, ingat betul tuh. Pulang sekolah kan jam 2. Jam 3 saya berangkat di rumah, ya. Sejam di rumah itu saya betul-betul latihan lah gitu kan, ya kan. Nah, jam 3 saya berangkat, nyampe di sana maghrib. Saya pingsan guys, 3 jam jalan kaki. Di sana saya pingsan. Ya, jadi jadi ketakutan itu membuat saya tuh serius, membuat saya tuh latihan dengan keras gitu. Menempa di saya tuh sekeras mungkin sampai saya pingsan tuh buktinya. Jadi coba kalau saya tidak punya rasa takut, kalah mah biasa. Apa yang saya lakukan? Ya santai aja saya. Mungkin saya sore itu bukannya melakukan hal itu, saya justru mungkin nongkrong sama teman-teman, main game segala macam. Tapi tidak, hari itu saya beda sekali pada hari biasanya. Itu berarti rasa takut itu bagus. Ya, bagus takut itu, membuat kita tuh serius dan membuat kita tuh akan menjadi lebih baik gitu guys, ya kan? Contohnya syariat Islam berlaku di Arab Saudi, di mana setiap orang yang murtad dihukum mati. Pertanyaan kita adalah, apakah orang Arab Saudi benar-benar menyukai Islam sebagai agama atau mereka menyukai Islam hanya karena takut dihukum mati?
Bisa saja ada orang Arab yang mengaku Islam, karena dia tetap hidup dan tidak dihukum mati. Bukankah itu akan menuntun pada suatu perilaku yang munafik? Begini ya saya bilang ya, apa namanya? Misal gini, saya bekerja di suatu perusahaan, ya kan? Perusahaan ini bagus nih, bagus sekali. Nah, cuman saya merasa ada perusahaan yang lebih bagus. Ya, ada perusahaan yang lebih bagus. Saya merasa, ini ada perusahaan saya, asumsi saya. Nah, saya diancam di perusahaan ini, yang udah ngasih saya dengan fasilitas bagus ini, kalau kamu keluar, nanti kamu akan dihukum berat, gitu kan? Nah, jadi saya tuh nggak gampang pindah. Saya akan betul-betul mempertimbangkan, apakah layak saya pindah, gitu kan? Berarti perusahaan tuh memberi saya tuh kesempatan untuk mikir lagi, bener nggak kamu mau pindah? Karena ini kamu kesempatan loh. Ini perusahaan udah bagus. Yang kamu tuju tuh belum tentu lebih bagus pada ini. Bisa jadi lebih jelek. Itu cuma asumsi kamu gitu loh guys. Jadi perusahaan ini punya nilai tawar yang lebih gitu. Dia tuh nggak selemah itu. Rupanya nanti kalau Anda pindah, Anda bisa balik lagi. Mana mau perusahaan terima lagi itu kan? Kayak saya bangun perusahaan udah bagus, reputasi udah bagus pokoknya kan. Islam itu kan begitu. Nah, saya tuh kalau sudah keluar ya silakan keluar. Saya nggak mau nampung Anda kembali karena Anda tuh berarti Anda tuh tidak menghargai perusahaan saya gitu loh. Makanya diancam itu biar dia tuh sebelum keluar tuh betul-betul mikir kali gitu. Benar nggak nih saya keluar? Gitu kan. Jadi dia tuh nggak gampang keluar gitu loh guys. Itu poinnya di situ. Harus melihatnya di situ gitu kan. Nah, jadi dia tuh terpaksa kerja sambil mikir. Gitu loh, ngerti ya? Dan ingat ya, sebenarnya kalau orang ini paham ya, sebenarnya ya, dia bisa saja melakukan aksi misalnya, dia pergi ke negara lain gitu kan, misalnya dia pakai terbang kemana gitu, nggak usah balik ke negara, dia kan bisa pindah ke agama lain, misalnya dia pergi ke Amerika Latin, gimana orang Arab Saudi mau proses? Nggak bisa, kecuali kalau dia balik ke Arab Saudi. Ini adalah sesuatu yang masih bisa dilanggar dia gitu, masih bisa dia tuh melakukan aksi yang tidak bakal diterapkan itu ke dia, bisa gitu. Ini adalah ancaman. Yang penting ancaman ini bagus untuk buat orang tuh berpikir ulang. Apa yang dilakukannya benar apa tidak gitu. Contoh kayak misalnya gini. Misal ada orang tua mengancam, kalau kamu misalnya nggak patuh sama orang tua, kamu melawan orang tua, kamu diusir dari rumah. Itu adalah ancaman yang membuat anak tuh mikir gitu. Ya. Memang dia melakukan sesuatu tuh yang terpaksa, misalnya orang tua nyuruh dia sholat dia terpaksa, atau nyuruh dia belajar terpaksa, atau contoh kayak peraturan di sekolah misalnya, ada ancaman kalau Anda berkelahi akan dilakukan di sekolah, atau Anda misalnya melakukan, atau di negara kita lah, Anda mencuri dihukum, Anda membunuh dihukum mati, gitu kan ancaman. Nah, jadi orang itu akan dengan ancaman itu orang akan berpikir jauh untuk sebelum melakukan itu. Jadi mungkin dia terpaksa nih. Dia pengen, ada orang yang ingin membunuh kan, pengen kali membunuh dia, memang hobinya membunuh orang gitu, ya. Tapi dia tuh melakukannya atau memang hobinya tuh memang mencuri atau memang hobinya tuh suka berantem. Tapi ketika masuk perusahaan itu kan ada hukuman itu, ya, ancaman kalau Anda berantem di perusahaan Anda dikeluarkan. Sehingga dia tuh untuk berantem melakukan hobinya tuh mikir jutaan kali gitu. Aku konsekuensinya nih kalau aku melakukan ini berantem di sekolah melakukan hobiku aku kan dikeluarkan. Jadi dia tuh terpaksa tapi karena baik, jadinya baik kan. Jadi kalau pemaksaan itu baik nggak masalah gitu. Makanya ada hukum yang itu dibuat memaksa. Coba di sekolah, coba di kerja lah. Anda dipaksa nggak? Anda dipaksa itu. Masuk kerja harus jam 7 pagi. Nggak boleh terlambat. Nggak boleh izin absen lebih 3 kali. Itu kan memaksa. Anda mungkin dipaksa melakukannya, tapi itu baik bagi Anda. Karena kalau Anda absen 3 kali, gajinya dipotong. Baik nggak? Nggak baik jadinya. Aturan gaji Anda nggak dipotong, ya dipotong. Mending Anda ikut aturan. Aturan itu memaksa demi kebaikan Anda juga gitu. Kayak orang tua memaksa anaknya. Kamu bangun pagi sekolah ya. Coba anak nggak dipaksa. Oh bebas. Kamu nggak apa-apa nggak bangun pagi sekolah nggak apa-apa, silakan suka kamu. Anaknya mau jadi apa? Jadi kita lihat terkadang paksaan itu bagus malah. Jadi poinnya adalah bukan pada adanya paksa apa tidak, tapi apakah paksaan itu bagus diterapkan apa tidak gitu. Itu poin di situ guys yang dia pahami lebih pahit gitu kan. Orang bebas memilih agamanya tanpa ada paksaan. Terus logisnya juga, menurut saya waktu saya mempelajari Islam, di Islam saya bisa mendapatkan jawaban, oh dari mana saya berasal. Iya. Kalau lagi milih agama dia bilang kan, ingat ya.
apa ya? Saya bilang gini, kalau Anda misalnya ya keluar dari Islam tapi tidak membaikkan Islam, itu tidak dihukum mati. Sekali lagi ya, itu hanya berlaku bagi orang-orang yang membaikkan Islam. Contohnya kayak ada orang yang kalau di Islam dia malah menyerang Islam dengan dengan fitnah dan segala macam yang berlebihan gitu. Itu baru yang kena ancaman itu. Tapi kalau Anda keluar sama kayak perusahaan ya, kalau Anda misalnya keluar dari perusahaan, Anda baik-baik, Anda kan tidak apa-apa. Tapi kalau Anda keluar dari perusahaan, Anda beberkan rahasia perusahaan itu, bukan cuma rahasia, bukan rahasia, tapi ada fitnah perusahaan itu. Misalnya Anda tuduh bahwa yang punyanya adalah orang jahat, itu kan Anda bisa diancam memberikan berita bohong atau fitnah yang membahayakan perusahaan itu. Karena orang nilai kan bahwa ini kalau, atau contoh fitnah kayak kemarin ada yang fitnah misalnya ini berhubungan sama Israel misalnya, lalu diboikot, ini kan berbahaya bagi perusahaan. Padahal misalnya mungkin dia tidak ada hubungan dengan Israel misalnya. Nah itu kan berbahaya bagi perusahaan. Lain orang itu dihukum gitu loh. Yang memfitnah itu dihukum. Artinya adalah kalau apapun itu bentuknya, mau Anda itu itu layak dihukum. Jadi Anda tuh berpikir ulang untuk melakukan itu, jauh gitu. Jadi semakin tinggi kadar hukumannya akan semakin tidak mungkin melakukan itu kecuali Anda betul-betul nekat. Jadi Anda bayangkan ya, ini hanya orang nekat melakukannya. Orang-orang yang waras tidak akan melakukan itu. Tidak ada gunanya juga gitu kan. Nah, itu poinnya guys. Berasal, ya. Sekarang saya di bumi suruh ngapain, ya. Nanti mati kemana gitu. Iya, jelas gitu. Jelas gitu. Emang kalau di Bible nggak ada? Remang-remang kalau saya lihat. Oh, remang-remang. Ya ada mungkin gambaran di dalam Wahyu ya. Iya. Tetapi cukup mengerikan gitu. Ada perang naga dulu gitu. Oh iya, gambarannya ya, pewahyuan ya. Revelation. Iya, itu hanya khusus untuk 144.000 orang. Barusan Donitan katakan, dalam Islam itu jelas, dari mana saya berasal, di bumi ngapain dan nanti mati kemana. Lalu Denny Sumargo tanya, Iya, contohnya sederhana. Ketika penciptaan Adam, itu dijelaskan di situ di Quran bahwa kita ciptakan manusia untuk sebagai khalifah di bumi, sebagai yang mengelola bumi. Jelas. Nanti kita matinya kemana? Pada namanya hari kebangkitan, hari penghakiman, hari pembalasan, ada lengkap semuanya. Di mereka tidak ada itu, nggak jelas itu. Untuk apa Adam diciptakan? Coba tanya pada mereka, untuk apa Adam diciptakan? Tidak jelas, tidak ada dalilnya di kitab mereka. Yang ada mereka tahunya bahwa Adam itu ditempatkan di taman, namanya Taman Eden. Mereka bilang itu di bumi, padahal nggak di bumi. Karena di situ kitab itu dikatakan bahwa tumbuh-tumbuhan yang berasal dari bumi. Di surga itu, di surga, di Taman Eden itu ada tumbuhan yang berasal dari bumi. Artinya kalau ada tumbuhan yang berasal dari bumi kalimatnya, berarti itu tempat bukan di bumi. Karena tumbuhan itu berasal dari bumi. Sama kayak misalnya gini, saya bilang bahwa Anda mainkan ya, saya di Pekanbaru nih. Saya bilang bahwa di tempat ini adalah tumbuhan yang berasal dari Pekanbaru. Ngapain? Memang tempat Pekanbaru kok. Artinya memang ini adalah tempat yang lain gitu. Artinya ini bukan Pekanbaru. Berarti saya mungkin tempat lain kayak di Padang. Makanya masuk akal ketika saya di Padang, saya bilang bahwa di tempat ini, saya nggak tempat misalnya Padang itu kan, tapi orang tahu bahwa itu adalah bukan Pekanbaru. Saya katakan bahwa di tempat ini ya, tempat itu Padang dari manapun itu, saya katakan bahwa tumbuhannya berasal dari Pekanbaru. Artinya orang tahu itu bukan Pekanbaru, tapi asalnya. Berarti itu tempat yang lain. Itu logikanya guys. Berarti itu adalah Taman Eden itu bukan di bumi, tapi di surga. Jadi mereka tuh nggak tahu. Contoh ketika hari kebangkitannya mereka nggak ngerti apa itu hari kebangkitan. Ya, mereka nggak ngerti bahwa setelah hari kebangkitan tuh hari penghakiman, ada hari pembalasan. Jadi mereka tuh bahkan saya pernah buat kontennya itu hari kebangkitan tuh mereka maknai seperti di surga. Di manusia tuh bangkit langsung masuk surga, aneh guys. Kok manusia bangkit langsung masuk surga? Kok nggak ada penghakiman? Pak Yesus mengatakan bahwa ada hari penghakiman. Dia mengatakan bahwa ketika anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kalian ke-12 kepala suku Israel akan ikut bersamaku untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Artinya nanti ada hari penghakiman, dan yang hakimi itu bukan hanya Yesus, tapi juga ke-12 kepala suku Israel, khusus untuk menghakimi suku Israel, 12 suku Israel. Artinya nabi lain akan menghakimi yang lain juga gitu guys. Nah, jadi ada hari penghakiman. Jadi mereka tuh jelas terbukti absurd. Mengatakan bahwa hari kebangkitan itu adalah kita di surga. Itu jelas salah guys. Karena nggak langsung prosesnya, nggak dibangkitkan manusia mati dibangkitkan langsung surga, nggak. Ada hari penghakiman dan hari pembalasan dulu guys. Makanya ada surga dan neraka gitu kan. Donitan menjawab, di Bible remang-remang. Dan katanya, dalam Wahyu ada perang naga dulu, dan yang selamat cuma 144.000 saja. Dalam Alkitab sangat jelas, dari mana kita berasal dalam kitab Kejadian sudah dijelaskan.
Lalu apa perintah kepada manusia yang setelah diciptakan di sana juga diceritakan, dan kenapa kematian bisa ada? Ini bukan masalah adalah asal dan apa dan kita perintahnya apa, tujuan hidup itu apa. Kita apa tujuan diciptakan itu nggak jelas di agama Kristen. Untuk apa kita diciptakan? Tujuannya itu apa? Ya, bukan perintah itu bukanlah esensi. Perintah itu adalah semacam kayak gini. Contoh, apa tujuan Anda bekerja? Apakah ikut perintah? Kan tidak. Perintah itu adalah tools, ya, tools. Tujuannya adalah Anda bekerja untuk menafkahi diri dan anak istri Anda. Itu tujuan bekerja. Sama kayak tujuan manusia diciptakan adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi sementara. Jadi tujuan manusia diciptakan adalah untuk mengelola bumi sementara hingga mereka kembali nanti ke kampung halamannya yaitu surga. Itu tujuan penciptaan manusia. Ya kita tidak ada itu. Mereka hanya dikasih perintah. Tidak boleh begini, tidak boleh gitu. Itu tools namanya, bukan tujuan. Tools beda sama tujuan. Tujuan kerja perusahaan itu adalah bukan untuk mengikuti perintah. Itu hanya tools. Dengan mengikuti perintah, tools itu Anda bisa mencapai tujuan Anda, yaitu Anda tetap bekerja dipecat sehingga Anda bisa memenuhi tujuan Anda, yaitu menafkahi anak istri dan diri Anda sendiri. Itu poinnya, guys. Kitab juga ceritakan kemana setelah kebangkitan dari kematian. Jadi tidak ada yang Iya, setelah kebangkitan langsung surga, kan aneh. Orang kebangkitan itu penghakiman dulu, baru ke surga atau neraka gitu kan. Tapi tidak ada di dogma mereka. Sebenarnya di kitab mereka ada. Kitab mereka ngomong begitu. Tapi dogma mereka tidak. Terbukti saya berapa kali debat dengan mereka, mereka memahami kebangkitan itu yaitu setelah manusia bangkit langsung surga, guys. Karena gini ya, berkatakan bahwa pada hari kebangkitan orang tidak hidup kawin mengawini, tapi hidup seperti malaikat di surga pada hari kebangkitan. Nah, mereka memaknai bahwa kata-kata kalimat seperti malaikat di surga itu adalah di surga. Pak itu kan seperti malaikat di surga adalah analogi, perumpamaan. Jadi hidup di hari kebangkitan itu adalah seperti malaikat di surga. Bukan di surga, guys. Seperti, ingat, seperti dengan benar surga itu beda loh. Artinya hari kebangkitan itu mirip seperti kegiatan malaikat di surga lah itu ibaratnya gitu. Jadi hari kebangkitan itu hari lain, bukan hari di surga. Bangkit dulu, penghakiman baru pembalasan itu surga atau neraka, guys. Itu bahkan mereka tidak pahami gitu kan, apa itu hari kebangkitan. Mungkin karena dalam Alkitab tidak ada sungai Hamar dan bidadari kali, sehingga Don Litan bilang surga Kristen tidak jelas. Itu masuk. Jadi mereka sebut bahwa surga Kristen itu hanya memuji Tuhan. Guys, kalau hanya memuji Tuhan, ini saya sering bandingkan ya, surga Islam dengan surga Kristen. Kalau Anda di surga hanya memuji Tuhan, memang kita memuji Tuhan di surga. Tapi kalau hanya itu kerja kita, sama kayak malaikat, apa beda kita sama malaikat? Coba, kita kan harusnya beda sama malaikat. Dari awal kita sudah beda sama malaikat kok. Malaikat tidak diberi hawa nafsu, kita dikasih hawa nafsu, kita dikasih pilihan bebas, malaikat tidak. Malaikat itu seperti robot yang diprogram untuk patuh pada Allah, gitu, pada Tuhan, gitu saja. Kita tidak. Kita diprogram untuk punya opsi, boleh patuh, boleh tidak. Malaikat tidak. Malaikat tuh opsinya hanya satu, yaitu patuh. Nah, artinya kita dari awal sudah diciptakan beda dengan malaikat. Nah, mungkin kita tuh sama dengan malaikat, nggak mungkin. Jadi kalau malaikat itu di surga memuji Tuhan, kita juga memuji Tuhan, tapi malaikat itu saja dia. Kita beda. Ya, beda. Jadi, Anda bayangkan surga adalah tempat, kita ada surga dan neraka. Kalau di neraka Anda dihukum seperti itu, demikian pedihnya di neraka, masa di surga nggak kebalikannya? Masa surga tuh kita nggak dikasih apa-apa? Itu aneh sekali, guys. Jadi, dan logikanya, dunia itu kan indah. Ingat, orang tuh saking indah dunia, orang tuh mau melakukan apa saja. Membunuh, merampok, memperkosa, melakukan apapun itu ya, korupsi, demi memuaskan kenikmatan dunia. Saking indahnya dunia. Jadi, orang akan berpikir, ngapain kan masuk surga, kalau dunia lebih indah, gitu loh. Jadi, guys, ini nggak masuk akal. Oh, kita mau pindah tempat baru tuh kan, karena tempat baru lebih bagus daripada tempat lama. Saya tinggal di rumah gubuk. Ngapain saya pindah kalau rumah itu tuh malah lebih buruk pada gubuk. Misalnya nggak ada atap, nggak ada apa-apa, cuman tanah lapang gitu. Ngapain saya pindah? Tidur kena hujan, kena panas. Mending saya tetap di gubuk saya. Nah, kok tahu tempat lebih bagus, nanti kamu di rumah tuh, nanti kamu akan bangun rumah bertingkat, ber-AC, lengkap fasilitasnya. Saya mau pindah lah gitu. Saya akan semangat untuk pindah gitu. Tapi kalau kamu nanti akan pindah gitu, saya pikir ngapain? Saya mending dunia saja deh. Jadi, masa dunia lebih indah daripada surga? Karena masuk akal. Kalau Anda mau memuji Tuhan saja, seperti dogmanya Kristen yang mereka yakini, padahal Alkitab ngomong lain, Alkitab juga ada beda surga loh. Saya pernah buat kontennya bahas tentang itu kan.
Di Kalimantan surga juga ada, saya pernah buat kontennya, versi Alkitab gitu kan. Dan beda dengan dogmanya yang hanya memuji Tuhan. Kalau Anda hanya memuji Tuhan di surga, apa beda dengan dunia? Anda juga bisa melakukan itu di dunia. Kita bisa memuji Tuhan loh di dunia. Ini ngapain nunggu di surga gitu loh. Itu poinnya. Jadi surga itu haruslah tempat yang lebih baik daripada bumi. Karena neraka adalah tempat yang lebih buruk daripada bumi. Jadi adil Tuhan itu. Dia menciptakan suatu tempat yang lebih buruk daripada bumi, yaitu neraka. Dan harusnya sebaliknya surga menciptakan tempat yang lebih baik daripada bumi, yaitu surga guys. Itu poinnya. Surga Kristen tidak jelas. Tadi dia juga bilang, hanya 144.000 yang selamat. Inilah akibat baca Alkitab comot-comot. Coba dia baca terus, jangan hanya berhenti di Wahyu 7 ayat 4-8. Coba baca sampai ayat 9. Di sana dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Nah, ini adalah ya orang yang dihakimi, bukan masuk surga. Ini adalah orang-orang yang akan dihakimi, tapi masuk surga adalah yang tadi itu 140.000 orang gitu loh, ngerti ya? Ini adalah antrian orang yang berdiri di depan anak domba untuk dihakimi. Ngerti ya? Ini mereka tuh berhak untuk dihakimi, bukan masuk surga ini guys. Gitu loh logika pikirnya. Jadi ada jumlah yang masuk surga, ada jumlah yang dihakimi. Ini adalah ngomong tentang orang-orang yang akan dihakimi. Belum tentu masuk surga guys. Ayat ini sangat jelas. Ada banyak orang yang diselamatkan dari berbagai suku, bahasa, dan kaum, bahkan tak terhitung banyaknya. Oke teman-teman, demikian tanggapan. Itu bukan orang selamatkan. Anda baca baik-baik, itu adalah orang yang berdiri di depan Yesus. Untuk apa? Untuk nunggu penghakiman guys. Itu poinnya. Yang jelas tadi adalah, kalau Anda paksakan itu adalah orang yang memang masuk surga, artinya kontradiksi dengan ayat tadi yang mengatakan bahwa yang masuk surga selamat itu hanya 140.000 orang. Artinya ada dua ayat yang berkontradiksi. Nah, adik Anda tuh serba salah sebenarnya, dilema. Anda mengatakan bahwa ini adalah orang masuk surga, tapi berdasarkan ayat tadi. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa ini orang yang tidak masuk surga, alias ada orang yang total menunggu penghakiman, yang masuk surga lalu salingan lain tadi, artinya memang benar bahwa orang yang surga itu hanya 140.000 orang, alias sedikit sekali. Ya. Jadi ini gini guys ya, kalau saya meyakini gini ya. 140.000 orang itu adalah dari suku pengikutnya Yesus. Nah, itu. Jadi kita asumsikan ya, kita perhitungkan kira-kira yang harusnya ikut Yesus pada waktu itu ketika dia diutus kan, Yesus kan diutus di daerah untuk domba-domba hilang dari bangsa Israel. Artinya itu adalah jumlah mereka tuh Tuhan yang tahu ya, sebutkan jumlahnya itu ada sekitar 140.000 orang. Nah, itulah yang harusnya kalau mereka ikut, intinya adalah yang ikut Yesus itu segitu. Gitu loh, jumlah ikut Yesus. Artinya mereka bukan teman itu ya, intinya mereka tuh yang ikut Yesus yang masuk surga tuh segitu jumlahnya. Dan itu logis. Karena logika sekali suatu 12 suku Israel adalah jumlah segitu. Itu logika sekali, 140.000. Artinya itu tidak menyebut tentang yang lain, yang pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Daud, pengikut Nabi Muhammad. Kan waktu Yesus diutus kan ada tuh pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Daud, kan mereka juga harus masuk hitungan. Nah itu kan tentu lain, beda sama yang 140.000 lagi yang tadi gitu kan. Juga pengikut Nabi Muhammad apalagi lebih banyak lagi, karena Nabi Muhammad itu diutus untuk akhir zaman, sampai akhir zaman. Jadi pengikut terbanyak adalah umat Nabi Muhammad. Ini banyak sekali, yang paling banyak adalah pengikut umat Nabi Muhammad. Kalau pengikut Nabi Yesus itu terbatas, karena interval waktunya adalah pertama hanya untuk umat Yahudi, umat Israel ya, bangsa domba Israel. Kedua dia hanya sampai Nabi Muhammad. Tapi juga dengan Musa juga begitu ya, hanya untuk umat Yahudi untuk bangsa Yahudi, tapi batasnya sampai Yesus diutus. Tapi Muhammad kan sampai sejak Nabi Muhammad diutus hingga akhir zaman, dan itu mencakup segala bangsa. Artinya pengikut Nabi Muhammad itu akan lebih banyak daripada pengikut para nabi itu guys, dan Nabi Muhammad yang pengikut nabi-nabi sebelumnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.